dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bangkaraya. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Partai Nasional Indonesia Baru. PNI Baru adalah salah satu partai politik yang berdiri di Indonesia pada masa pergerakan nasional. PNI Baru merupakan hasil dari pecahnya Partai Nasional Indonesia atau juga bisa disebut PNI yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. PNI Baru memiliki perbedaan ideologi dan strategi dengan PNI yang dipimpin oleh Sartono. PNI Baru berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur koperasi dengan pemerintah kolonial Belanda. Sementara PNI tetap berpegang pada prinsip anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Berikutnya, PNI Baru berdiri pada tahun 1931 setelah terjadi perpecahan dalam tubuh PNI yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. PNI memiliki ideologi nasionalisme sekuler yang bersumber dari Pancasila, yaitu 5 prinsip dasar yang dicetuskan oleh Soekarno. Tahun 1929, Soekarno dan 7 pemimpin lainnya ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap mengancam ketertiban umum, sehingga mereka diadili. Dan Soekarno dibuang ke Endes, Flores, sementara Hatta dan Syahrir dibuang ke Banda Neira. Akibat penangkapan ini, kepemimpinan PNI beralih ke tangan Sartono, seorang pengacara yang juga anggota PNI. Dan akibat penangkapan ini, kepemimpinan PNI beralih ke tangan Sartono, seorang pengacara yang juga anggota PNI. Sartono mengambil keputusan kontroversial untuk membubarkan PNI pada tahun 1931 dan membentuk partai baru bernama Partindo atau bisa juga disebut Partai Indonesia. Partindo adalah partai politik yang lebih radikal dan militan daripada PNI. Partindo menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda dan mengusung slogan Merdeka atau Mati, bisa juga disebut Freedom or Death. Partindo juga mendukung gerakan rakyat bawah yang bersifat revolusioner seperti Sarekat Rakyat dan Gerakan Rakyat Indonesia. Sebagian anggota PNI tidak setuju dengan keputusan Sartono untuk membubarkan PNI dan membentuk Partindo. Mereka merasa bahwa langkah ini akan melemahkan pergerakan nasional dan mengorbankan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Mereka juga khawatir bahwa Partindo akan terjebak dalam konflik dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda, seperti PKI dan Jepang. Mereka kemudian mendirikan partai baru yang bernama Pendidikan Nasional Indonesia yang kemudian dikenal sebagai PNI Baru. Berikutnya, ideologi dan strategi PNI Baru. PNI Baru memiliki ideologi nasionalisme moderat yang berbeda dengan ideologi nasionalisme sekuler PNI atau nasionalisme radikal Partindo. PNI Baru mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang sosial. Oleh karena itu, PNI Baru menekankan pentingnya persatuan dan toleransi antara berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia. PNI Baru memiliki strategi perjuangan yang berbeda dengan strategi perjuangan PNI atau Partindo. PNI Baru tidak menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, asalkan dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. PNI Baru berusaha untuk memperoleh konsesi-konsesi politik dari Belanda, seperti otonomi daerah, perwakilan rakyat, dan hak-hak sipil. PNI Baru berusaha untuk memperoleh konsesi-konsesi politik dari Belanda, seperti otonomi daerah, perwakilan rakyat, dan hak-hak sipil. PNI Baru juga berusaha untuk membangun hubungan baik dengan partai-partai politik lain yang memiliki tujuan yang sama. Dan berikutnya, peran dan kontribusi PNI Baru dalam pergerakan nasional.
PNI baru berperan penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan dan ancaman dari PKI dan Jepang. PNI baru menjadi salah satu partai politik yang paling aktif dan berpengaruh pada periode 1930-an hingga 1940-an. PNI baru berhasil memperluas jaringan dan pengaruhnya di berbagai daerah, seperti di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. PNI baru juga berhasil menarik simpati dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, seperti kaum intelektual, pedagang, petani, buruh, dan pemuda. PNI baru menjadi salah satu partai politik yang paling vokal dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang merugikan rakyat Indonesia. PNI baru menentang rencana Belanda untuk membentuk Volksraad atau juga bisa disebut Dewan Rakyat yang tidak demokratis dan diskriminatif, menentang rencana Belanda untuk membagi-bagi Indonesia menjadi beberapa negara boneka yang lemah, dan menentang kebijakan ekonomi Belanda yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan menindas rakyat Indonesia. Dan pembahasan yang terakhir, PNI baru menolak untuk bergabung dengan PKI yang berhaluan komunis dan ateis. PNI baru juga menolak untuk bekerja sama dengan Jepang yang berhaluan fasisme dan imperialisme. PNI baru melawan PKI dan Jepang dengan cara-cara damai maupun bersenjata. PNI baru terlibat dalam beberapa peristiwa penting seperti peristiwa 3 daerah pada tahun 1936, peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, dan yang terakhir Perang Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1945. Dengan demikian pembahasan tentang Partai Nasional Indonesia Baru. Saya mohon maaf kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih.